Evaluasi bantuan langsung sementara masyarakat, itulah topik perbincangan kita di 811 Show pada kali ini pemirsa. Baik, Prof, kiranya kendala dalam penyalurannya bagaimana? Karena selama ini kan ada beberapa daerah, barangkali yang terkait dengan pilkada yang menolak untuk diberikan BLSM, bagaimana? Baik, jadi pekerjaan bantuan langsung sementara kepada masyarakat ini tidak semestinya mulus. Ada beberapa kendala yang kita temui di lapangan. Misalnya ada Pemda menolak penyaluran BLSM ini karena takut akan ribut masyarakatnya, karena masyarakat tidak semua mendapatkan bantuan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Pemda enggak menerima bantuan ini karena masih ada bantuan-bantuan mereka itu lebih tinggi, APBD-nya lebih tinggi daripada BLSM. Kemudian ada Pemda secara kearifan lokal ingin membagi rata bantuan sementara ini. Misalnya dalam desa itu penduduknya 1000, yang dapat 400. Nah, 400 ini disampaikan secara bijak, dibagi rata yuk, biar aman. Itu kendala-kendala kita. Ya. Lalu kemudian, bagaimana dengan daerah yang barangkali agak terpencil, Pak? Yang mungkin untuk mengambil ke kantor posnya aja cukup sulit ya, Pak, untuk mengambil dana lebih besar, transportasinya itu juga ada? Oke, ada. Ini kendala juga. Jadi prinsipnya yang di kota perkotaan yang dekat posnya kan menerima di kantor pos. Ya. Kalau misalnya daerah-daerah terpencil, misalnya Papua, Maluku Utara, yang jauh dari pos, itu pemerintah dalam hal ini PT Pos secara proaktif mengadakan perjanjian atau kesepakatan dengan warga-warga penerima BLSM. Kita ketemu di mana, misalnya di desa mana, nah diantar ke situ. Ya, artinya efektif. Karena di Papua terus terang saja, misalnya Papua Barat, dana sekecil itu lebih besar dana transportasinya. Ya. Naik pesawat atau naik perahu atau naik speed kan gitu. Jadi di Papua sampai sekarang ini yang paling rendah realisasi BLSM-nya. Mengingat itu tadi efektivitas, mereka ingin menerima di akhir atau di penghujung. Oke. Di awal Desember seperti itu. Di awal Desember ini dari daerah Papua pasti sudah banyak yang mengambil ya, Pak ya? Masih di bawah rata-rata, tapi tidak mempengaruhi realisasi nasional. Oke. Ya, karena penduduknya kan kecil di sana. Iya. Oke. Nah, dalam pelaksanaannya, kiranya bagaimana monitoring dari program BLSM ini sendiri dari Kemensos? Nah, memang kita Kemensos proaktif untuk mengadakan koordinasi antar kementerian lembaga. Untuk lebih jelasnya yang jelas, kita Kemensos merekrut kerjasama dengan Kemdagri. Kemdagri karena punya kekuasaan di daerah, mulai gubernur, bupati, wali kota, camat, dan desa lurahnya, itu dia bisa mempengaruhi. Makanya dia mempunyai surat instruksi nomor 541 agar penyaluran bantuan langsung sementara ini bisa secepatnya. Kemudian Kemdagri dalam hal ini memberikan surat edaran. Ada 8 item mengatakan, kalau misalnya dalam satu daerah, masyarakatnya masih banyak yang belum dapat bantuan langsung sementara ini, bisa direvisi APBD-nya. Kan ada anggaran APBD untuk memuaskan masyarakat kita yang memang layak mendapat seperti itu. Jadi itu instruksi dan surat edaran dari Kemdagri. Kemudian PT Pos secara proaktif, ya datanya dipercepat. TNP 2K dengan alat teknologi yang canggih, dia mengadakan mengabdikan data secara cepat dengan KPS Retur. Begitu, seperti itu. Kemensos dalam hal ini pemegang DIPA, dia aktif untuk mengadakan koordinasi antara kementerian lembaga, terutama Dinas Sosial di provinsi dan kabupaten, kemudian PT Pos di provinsi dan kabupaten, seperti itu lakunya. Oke, Prof, tadi di segmen sebelumnya Prof pun mengatakan bahwa BLSM ini memang untuk keperluan jangka pendek ya, Pak ya, bukan untuk jangka panjang, dan masyarakat pun juga banyak menganggap bahwa BLSM ini pada akhirnya akan menimbulkan semacam ketergantungan, akan lebih baik jika dialihkan ke program padat karya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, sebagai dikatakan lebih awal bahwa BLSM ini adalah bantuan jangka pendek, bukan jangka panjang. Kadang-kadang masyarakat kita, wah, satu-satunya bantuan. Nah, olehnya itu pemerintah tidak sebegitu pasif. Banyak regulasi bantuan-bantuan yang ditelurkan. Jadi, kalau misalnya 15,5 juta ini, masih banyak kan masyarakat yang miskin. Masih banyak bantuan-bantuan. Ya, ada bantuan namanya di Kemenpera, perumahan. Ada di Kemensos namanya ada komunitas adat terpencil. Ada rumah
sangat miskin, rumah tidak layak huni, ada namanya keserasian sosial, ada namanya program keluarga harapan, masih banyak bantuan-bantuan. Jadi masyarakat kita ya dengan regulasi-regulasi program pemerintah jangan sampai apa namanya a priori melihat bantuan BLSM ini. BLSM ini hanya pengganjil saja sampai Desember. Tapi tahun depan kira-kira akan ada nggak? Ya, kemungkinan kebijakan pemerintah ya kalau masih ada ya mungkin ada namanya bukan lagi BLSM. Sebelumnya kan BLT, bantuan langsung tunai. Sekarang bantuan langsung sementara masyarakat. Mungkin tahun depan seperti itu juga. Ketika naik bahan bakar minyak, ya iya ada kompensasinya kan? Ya boleh jadi. Nah itu kan untuk jangan sampai ambruk perekonomian negara kan gitu. Jadi memang program-program untuk jangka pendek pun salah satunya BLSM ini BLSM ya. barangkali akan terus dilanjutkan untuk tahun depan, tapi tidak tahu kapan ya Pak ya. Ya, Kita kita harus belum menunggu tahu, ya. perubahannya bagaimana ya Pak ya. Iya, ini kan sifatnya insidentil kan. Oke. Bayangkan 21 Juni naik BBM, 22 harus cair kepada masyarakat. Iya betul. Ya, Oke, Prof, sebegitu. kita harus break dulu sejenak ini Ya, Prof silakan. ya. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di 811 Show.